semua kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem, kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres saya, kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu.
ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat Saudara RAT. Gitu.
Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai. Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan itu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya.
termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya, tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021 itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah ini saya bukan excuse ya, memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom, tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau apa istilah kata berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK.
Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan digunakan oleh siapapun juga ya dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak termasuk konsultan pajak bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian. Sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif
Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Bibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak. Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1. Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen,
Ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi enggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada kerugian negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi, maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilakan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terhutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada para penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya. Dari Bapak yang di depan tadi, ada yang protes ke saya ini. Jangan ngomong 07 aja dong. Pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan, bukti,
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya, tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021 itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik, sebenarnya nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya dengan jelas, dengan tegas bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR. Jadi
menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum, melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen, dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian harus, kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi sampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Nah, sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silahkan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silahkan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak, ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak, saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LHKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LHKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini. Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini. Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak. Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi nih. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya? Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung tuntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilakan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu, kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres saya, kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, ada temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya dari Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LHKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LHKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya. Dari Bapak yang di depan tadi, ada yang protes ke saya ini. Jangan ngomong 07 aja dong. Pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan. Tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya, tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021 itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah ini saya bukan excuse ya, memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom, tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya, Pak Pras. Terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian harus, kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat, perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah, tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada kerugian negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan, lalu yang depan ini, ya Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu, 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ini ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilakan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, ya kan? Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen, gitu. Karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman. Karena ginilah bahasa gampangnya. Itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19, 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga, diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE. Itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin, gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu, gitu bisa diserahkan. Dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya. Dari Bapak yang di depan tadi, ada yang protes ke saya ini. Jangan ngomong 07 aja dong. Pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan, bukti,
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi, ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sama 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum, melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih, kembalikan. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai, karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen, dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian harus, kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan, sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi sampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Nah, sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di keuangan didominasi oleh dari pegawai bea cukai. Mungkin tanggapannya dari Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator, nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak, ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan itu, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LHKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LHKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini. Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini. Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak. Dan RAT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Ijen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi nih. Iya. Ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah, tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami Inspektorat Jenderal menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, ada temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan. Kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena tadi ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Pak, Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apa, apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya, dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Pramono, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik, sebenarnya nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen, dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya dari Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak. Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi enggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan, lalu yang depan ini, ya Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu, 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak. Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu, kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Sudah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, ya kan? Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen, gitu. Karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah risiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu, kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman. Karena ginilah bahasa gampangnya. Itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19, 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu kami belum ada informasi mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada para penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja dipanggil berapa orang ya 10 lah udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin, gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu, gitu bisa diserahkan. Dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi udah menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya. Dari Bapak yang di depan tadi, ada yang protes ke saya ini. Jangan ngomong 07 aja dong. Pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan, bukti,
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi, ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan digunakan oleh siapapun juga ya dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi sampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Nah, sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di keuangan didominasi oleh dari pegawai bea cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator, nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak, ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan itu, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LHKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LHKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu, nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini. Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini. Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Ijen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ini ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah, tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres saya, kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami Inspektorat Jenderal menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan itu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, ada temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum, melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya, Pak Pras. Terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena tadi ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi enggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Itu barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Ijen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan, termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi, maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apa, apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Pramono, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik, sebenarnya nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilakan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen, dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian harus, kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat, perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi enggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya Pak Pras, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan, lalu yang depan ini, ya Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu, 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak. Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Sudah ya. Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, ya kan? Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen, gitu. Karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu, kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman. Karena ginilah bahasa gampangnya. Itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19, 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga, diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada para penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya. Dari Bapak yang di depan tadi, ada yang protes ke saya ini. Jangan ngomong 07 aja dong. Pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan, bukti,
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi, ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan digunakan oleh siapapun juga ya dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi sampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Nah, sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat. Perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di keuangan didominasi oleh dari pegawai bea cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator, nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak, ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah, tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah, kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan itu, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LHKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LHKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu, nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini. Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini. Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu Bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RRT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RRT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Ijen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi, maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apa, apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang.
undang-undangnya apa, undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras, terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, ya kan? Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah,
pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah, tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan itu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021. Itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR. Jadi
menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan. Kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilahkan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat, perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di keuangan didominasi oleh dari pegawai bea cukai. Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi enggak, yang terakhir ya. Wibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan tuh, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan. Paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga
RT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RAT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan, termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi, maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT ini. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilahkan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa.
Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi, ya kan? Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu, karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk, gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah dari data PPATK tersebut, gitu, kami memang masih perlu pendalaman, gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman. Karena ginilah bahasa gampangnya. Itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19, 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung saya forward aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa
yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah, tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati, telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem. Kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan. Tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, gitu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari, gitu, dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Gitu. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan, itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat
penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki, gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti
dalam audit investigasi itu Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil, karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai.
Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya, tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021 itu kita rantu sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya, memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik, sebenarnya nggak bisa Zoom, tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya, bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya, dengan jelas, dengan tegas, bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Tujuannya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Yang pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR.
Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan, kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan oleh siapapun juga ya, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak, termasuk konsultan pajak, bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilakan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen, dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian harus, kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian.
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Nah, sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya, Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke. 3 dulu, silahkan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat, perkenalkan nama dan medianya. Silahkan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan didominasi oleh dari pegawai Bea Cukai. Tanggapannya Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya ke pendapatan lain selain dari yang berkaitan dengan jabatan. Untuk ED sendiri, Pak Asko, apakah ada temuan misalkan sumber pendapatan lainnya apa untuk ED ini yang membuat hartanya bisa tidak wajar itu, mungkin entah bisnis atau afiliasi bisnis, backing bisnis dan lain-lain, termasuk untuk Pak Suryo, apakah RAT juga ada modus seperti itu Pak, sumber pendapatan lain? Kalau ada tuh modusnya bagaimana, afiliasi bisnisnya dengan siapa, mohon dijelaskan. Lalu kan ada info juga kalau untuk RAT itu ada konsultan pajak yang terafiliasi, nah itu nanti konsultannya akan diapakan gitu Pak? Itu yang kedua. Lalu untuk Pak Itjen, kan ada indikasi bahwa RAT ini punya geng gitu ya Pak, katanya di Ditjen Pajak. Lalu banyak pihak juga yang bilang kalau indikasi-indikasi seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Itjen sendiri langkahnya bagaimana dengan kemungkinan itu, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada temuannya akan diapakan? Lalu kan kasus Rafael ini, Gayus itu kan sama-sama pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi tapi asetnya sangat tinggi gitu ya, dan aset itu kan dia laporkan setiap tahun secara berkala gitu. Nah, itu kedepannya gimana mekanisme pengawasan untuk untuk pola-pola yang serupa gitu, karena kan semua ngelapor jadi mestinya datanya kelihatan gitu, atau mungkin ada indikasi lain yang mencurigakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan banyak pertanyaan. Nah, nanti yang sesi 2 tolong supaya rata, nanti takutnya dibilang tidak adil moderator. Nanti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau banyak yang akan dijawab cuma 1.
Baik, saya persilahkan karena tadi cukup banyak. Ada yang Pak Irjen, ada yang Pak Dirjen BC, Pak Dirjen Pajak. Saya persilahkan dulu mungkin Pak Irjen, monggo. Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham Rahmawati. Satu lagi saya tadi nggak, yang terakhir ya. Bibi tadi Pak. Wibi ya, Mas Wibi ya. Dari pertanyaan itu nanti juga akan dilengkapi mungkin ya Pak Asko, Pak Suryo ya. Mungkin saya jawab dulu yang 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah kemudian Mas Wi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan itu, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu, seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu, atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irjen. Saya persilakan pada Pak Askulani, Pak Dirjen BC, silakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ilham, satu mungkin kita mencatat bahwa yang disampaikan Pak Menko Polhukam baru disampaikan pada hari ini. Tentunya infonya basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu perlu koordinasi. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Jadi kemungkinan itu yang akan dilakukan segera oleh Pak Irjen sesuai dengan mekanisme yang ada selama ini. Yang kedua tadi Wibi mengenai penilaian harta yang dinilai tidak wajar terhadap ED,
Ini yang sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK kemarin itu satu ya. Yang kedua, pada hari ini Irjen akan melakukan itu untuk kemudian tentunya menilai keabsahan dan kemudian kebenaran daripada LKPN yang ada maupun yang kalau misalnya belum masuk dalam LKPN. Mungkin itu, Bibi. Makasih. Terima kasih, Pak Asko. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Suryo. Terima kasih Pak Pras, mungkin merespon yang disampaikan oleh Wibi tadi terkait dengan pihak terkait termasuk konsultannya kan gitu kira-kira ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi penjelasan dari Pak Irjen, Pak Asko dan Pak Suryo. Jadi kalau dalam konteks pertahanan, sekarang malah mungkin sudah bukan 3 lines, sudah 4 lines. Karena teman-teman ini menjadi lini keempat dari pertahanan kita. Supaya lebih kuat, kami terbuka mendengarkan masukan, aspirasi, sistem bekerja. Itu kira-kira. Jadi sudah bukan 4-3-3 lagi. Sudah 5-3-2 atau 4-4-2 ini. Yang kemarin kalah 0-7. Baik, putaran kedua. Masih banyak yang ingin bertanya ternyata. Saya rasa sudah jelas penjelasannya, ternyata kayak di undang-undang itu cukup jelas penjelasannya. Ini ada yang belum jelas. Saya dari kanan dulu. Wildan. Lalu yang depan ini? Ya, Mbak siapa? Lalu satu dari, Mas ini, Mas siapa ini? Nomor 2 dari depan. Nah itu. 3 dulu ya. Silahkan, mulai dari Mas Wildan. Berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Jangan banyak-banyak, Wildan. Ya. Terima kasih Mas Wildan, silakan Mbak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ira dari Infobank. Mau nanya Pak, tes. Mau nanya Pak tentang 69 pegawai yang tidak jelas tersebut. Nah itu bisa lebih keras lagi Mbak, dilepas maskernya Mbak. Yang tentang 69 pegawai yang belum jelas hartanya, itu sampai saat ini kan sudah dipanggil. Nah itu data terakhir udah berapa aja Pak yang dipanggil? Mohon update-nya. Lalu untuk Kepala Bea Cukai Makassar nih Pak, yang Andi Pramono Pak, ini kan udah masuk radar PPATK juga. Apakah udah diperiksa oleh Itjen? Total kekayaannya lebih dari 13 miliar kan ini Pak, belum termasuk rumah mewah yang di Cibubur itu, tolong penjelasannya. Lalu katanya RAT juga,
RT apakah dipecat secara hormat atau tidak hormat, apakah dapat pensiun atau tidak, Pak? Dan RAT juga mengungkapkan harta sukarela, dia tuh patuh atau enggak, bisa kena pasal hukum pembayaran pajak atau tidak, seperti itu. Terima Cukup kasih. ya? Baik, Mbak Ira. Ada satu pertanyaan tapi anaknya banyak. Satu lagi, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi tadi Pak Irjen itu sempat bilang yang soal Mahfud itu yang belum menerima informasinya. Tapi katanya PPATK itu dari laporan 2019 ke 2023 itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk yang soal laporan RAT itu bahkan sejak 2019 bahkan sudah dilaporkan. Nah, ini kita butuh penjelasan lagi. Maksudnya kenapa kemudian Pak Irjen mengatakan bahwa itu tidak ada laporannya begitu. Apa belum menerima informasinya, sedangkan PPATK mengatakan 2019 sampai 2023 itu temuan mereka yang soal 300 yang disebutkan Pak Mahfud itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Sama ya soal mempertegas yang RAT itu laporan pada 2012, PPATK melaporkan soal laporan Rafael Alun itu kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan di tahun yang sama. Tindak lanjutnya kemudian maksudnya sebelum viral itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau enggak? Apa karena viral aja baru ditindaklanjuti begitu? Sama tadi di samping saya nitip pertanyaan, katanya pertanyaannya belum dijawab soal yang dimaksud disiplin berat itu kayak apakah memang dipecat begitu atau gimana? Juga kayaknya tadi belum dijelaskan soal perantara, soal konflik itu, lebih dirinci apakah itu jangan-jangan ada sebelumnya soal tindak pidana korupsi atau apa yang soal dugaan RAT. Oke, sudah cukup jelas Mas. Ya, siap Pak. Terima Ja- kasih. Ini jadi penyambung lidah nih Mas Dodi ini. Iya, ini ada 6 orang tapi dengan 27 pertanyaan. Saya udah hitung tadi. Baik, Pak Sekjen dulu, saya persilahkan. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima, dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen, dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja. Jangan baru masuk tadi pagi selalu dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilakan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras. Ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini. Bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami memeriksa.
Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah, nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut gitu kan gitu ya. Gimana nih dulu udah ada dapat informasi kok kayaknya pembiaran gitu ya. Nah, saya jelaskan ya gini. Jadi pertama ya kan terkait dengan informasi dari PPATK. Itu sebenarnya ada dua. Satu yang sifatnya informasi ya kan. Satu yang sifatnya LHA, laporan hasil analisis. LHA ini bukan biasanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau Kementerian Keuangan Itjen itu menerima informasi. Nah, informasi ini ya kan bisa sifatnya Itjen Kemenkeu itu proaktif minta ke PPATK atau PPATK yang aktif memberikan kepada kita. Nah, terkait dengan saudara RAT, memang kami pernah menerima informasi tahun 2019 dari PPATK itu atas permintaan Itjen. Gitu karena kami sedang mengusut atau melakukan investigasi terhadap beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak gitu. RAT ada namanya situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan RAT itu kalau di kita high risk. Gitu. Levelnya udah resiko tinggi. Nah, dari data PPATK tersebut gitu. Kami memang masih perlu pendalaman gitu. Masih perlu pendalaman. Informasinya belum ya kami perlu pendalaman karena ginilah bahasa gampangnya itu adalah transaksi 4 rekening selama kurun waktu 2016 sampai 19 3 tahun. Transaksi terbesar itu selama 3 tahun cuma 125 juta. Terkecil 50 juta. Dan itu kami lihat transaksinya itu adalah antar rekening gaji, tunjangan kinerja begitu. Jadi kami juga perlu untuk mendalami informasinya gitu. Jadi bukan pembiaran gitu. Kami juga sudah bekerja. Dan kami juga koordinasi terus dengan KPK gitu. Kami juga sudah dapat informasi tahun 2020 itu. RAT itu pernah dipanggil KPK juga diklarifikasi hartanya. Ada hartanya yang belum dilaporkan. Salah satu aset bangunan lah di satu tempat. Akhirnya yang bersangkutan memperbaiki LHKPN-nya. Jadi itu memang ada. Cuman terkait yang tadi gitu, kami belum ada informasi. Mungkin itu LHA pandangan saya itu mungkin yang diserahkan kepada penegak hukum mungkin kan gitu. Nanti perlu kita cek ya. Nah itu satu ya terkait dengan informasi tadi. Kalau Mbak Ira langsung telepon aja, dipanggil berapa orang ya, 10 lah, udah kita panggil kan gitu. Kita akan terus seminggu 2 minggu ini akan kita kerjakan. Nah Mas Wildan terkait dengan WISE, itu kita sudah ada namanya tuh pengadu, pelapor itu dijamin kerahasiaannya, identitasnya itu kita jamin. Gitu. Bahkan ya pengadu, pelapor itu dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan di dalam WISE itu. Gitu bisa diserahkan dan pengadu atau pelapor itu bisa memantau 24 jam 7 hari karena itu web based. Gitu. Jadi menurut kami sangat solid, tapi ke depan juga terus kita akan perbaiki ya, baik itu dari segi sistem biar lebih user friendly dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini juga perlu kita jelaskan gitu bahwa
yang namanya pengaduan itu tidak langsung, maksudnya ada tata caranya, ada tata kelolanya, bagaimana kita menindaklanjuti suatu pengaduan kan gitu. Nah, yang pertama tentu kita akan verifikasi, kita kaji, bahkan kalau perlu kita tuh mengumpulkan full bucket namanya, pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan informasi itu. Nah kalau sudah lengkap, confirm, kita lanjutkan kepada investigasi. Nah, tadi saya katakan bahwa WISE atau saluran pengaduan sangat efektif, gitu. Karena pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, juga dari dalam. Jadi buat kami itu ini adalah tools deteksi yang baik. Mungkin itu Pak Pras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irjen. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Yang kami hormati telah hadir pada siang hari ini Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Pak Heru Pambudi, Bapak Irjen Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawano, Bapak Dirjen Pajak, Bapak Surya Utomo, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, serta tentu saja rekan-rekan semua, para wartawan, jurnalis dari berbagai media yang setia untuk meliput informasi dari Kementerian Keuangan dan juga membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini persis 1 minggu setelah kita bertemu konferensi pers Rabu minggu lalu di Aula DJPK. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena Anda terus mengawal kasus ini. Anda juga membantu menulis agar publik mengetahui informasi secara tepat dan akurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, mendoakan kebaikan negeri ini, kebaikan kita semua, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai seluruh upaya-upaya baik kita. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal